Kita awali informasi pagi ini, pemirsa. Masjid Tuha Indrapuri yang terletak di Kabupaten Aceh Besar Aceh merupakan satu dari banyaknya peninggalan peradaban Islam di Tanah Rencong. Ya, uniknya pemirsa, Masjid Tuha tersebut memiliki arsitektur benteng sekaligus candi karena merupakan peninggalan kerajaan Hindu Lamuri sekitar 604 Masehi. Masjid Tuha Indrapuri, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar Aceh, menjadi saksi perkembangan budaya Hindu dan Islam di Tanah Rencong. Saat memasuki kawasan masjid, Anda akan disuguhkan pemandangan kokohnya dinding luar masjid yang berbentuk segi empat. Sementara atap masjid yang berbentuk kerucut, ciri khas masjid masa lalu yang dipengaruhi budaya Hindu. Setelah menaiki belasan anak tangga sebelum masuk ke serambi masjid, Anda disambut dua kolam air di bagian depan. Airnya bisa digunakan untuk membasuh kaki para jemaah yang hendak melaksanakan ibadah salat. Bangunan utama masjid berkonstruksi kayu dengan dinding beton yang disangga oleh tiang-tiang kayu yang masih kokoh hingga sekarang. Masjid kuno bertingkat 3 ini sebelumnya merupakan bangunan candi yang dijadikan sebagai pura sekaligus benteng kerajaan Hindu Lamuri sekitar tahun 604 Masehi. Di masa Sultan Iskandar Muda, bangunan candi dialihfungsikan menjadi masjid. Memang benteng ini merupakan kerajaan daripada Hindu. Kerajaan daripada Hindu, kalah Hindu India, mereka lari ke sini ke Aceh, diterima orang Aceh, maka didirikan 3 benteng. Satu di antaranya tempat adalah ratunya. Di sini tempatnya ratu. Kemudian mereka masuknya Islam di abad mulai abad ke-7 sampai abad selanjutnya. Selama bulan suci Ramadan, masjid ini digunakan warga untuk melaksanakan berbagai kegiatan ibadah, mulai dari itikaf, salat tarawih, hingga pengajian anak-anak. Untuk mengunjungi masjid bersejarah ini, Anda harus menempuh jarak 24 km menggunakan kendaraan pribadi dari pusat kota Banda Aceh. Dari Kabupaten Aceh Besar Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, nuansa penuh religius seliputi segala aktivitas warga binaan pemasyarakatan Muslim atau Rutan Kelas 1 Depok. Lantunan ayat suci Al-Quran hingga pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan menemani bulan penuh berkah. Masjid Baitur Rahman yang berada di area Rutan Kelas 1 Depok inilah para narapidana umat muslim menuntut ilmu agama dalam mencari bekal sosial menuju hari kebebasan. Kesungguhan dan penuh hikmat terpancar dari raut wajah para benduan atau terhukum yang menjalani masa hukuman dari berbagai macam pelanggaran hukum pidana. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar merdu dan sangat dihayati oleh para napi lainnya yang ikut menghabiskan hari-harinya di penjara selama bulan Ramadan untuk menuntut ilmu agama. Sampai sekarang saya sudah tahun kelima di dalam rutan sini. Saya mendapatkan banyak faedah, terutama yang saya dapatkan adalah kebisaan dari kebisaan Islami, dari bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Kemudian saya mendapatkan kebisaan yang lain, yaitu hafalan Quran yang awalnya saya cuma hafal 5 juz, ini sekarang sudah hampir mau selesai, tinggal beberapa juz lagi. Kemudian saya mendapatkan keutamaan lain, faedah-faedah lain, yaitu dapat mempelajari kitab-kitab maulid yang lain, yang mana di luar saya tidak pernah mempelajari kitab-kitab maulid tersebut, dan di dalam sini saya bisa mempelajarinya semuanya. Sementara Gafar, kasih pelayanan tahanan, mengatakan memang tidak sulit dan tidak juga gampang untuk merubah napi menjadi lebih baik. Petugas tiap harinya memberikan jadwal sejak para napi bangun tidur hingga menjelang tidur, sehingga para napi bisa mengikuti jadwal yang sudah ada.
Untuk kegiatan rohani, para napi ini memang memiliki program mengaji ataupun belajar mengaji. Jika sudah lancar dan bagus mengajinya, diangkat menjadi pengajar untuk napi lainnya yang mau belajar mengaji. Dan di bulan Ramadan inilah kegiatan mengaji ditingkatkan dengan khotmul tadarus Al-Quran di waktu zuhur menjelang maghrib dan setelah tarawih. Untuk bisa menghafal ataupun khatam dalam satu bulan ini, bisa khatam Al-Quran sebanyak paling tidak 2 kali. Itu yang pertama. Yang kemudian juga terkait tadarus ini juga warga binaan ditekankan untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa tentunya. Terus juga biar untuk bisa qiraatul Quran lah. Banyak juga kan dari tahanan kita ataupun warga binaan kita yang masih belum paham tentang baca tulis Quran. Lebih ke situ sih, Bang. Tak hanya kegiatan rohani, narapidana di Rutan Kelas 1 Depok ini pun banyak melakukan kegiatan positif lainnya dalam menuju hari kebebasan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa berkekuatan 6,1 magnitudo di Tuban, Jawa Timur mengakibatkan warga panik dan berhamburan. Beberapa rumah warga juga mengalami kerusakan. Pada jam ini, gempa sebesar 6,1 magnitudo di Kabupaten Tuban, Jawa Timur terjadi berulang kali. Tercatat 37 kali gempa susulan. Seperti yang terekam video amatir ini, warga panik dan berhamburan keluar. Selain itu, beberapa rumah rusak seperti di Kecamatan Soko, salah satu rumah warga atapnya roboh serta temboknya retak-retak. Di Kecamatan Semanding, satu rumah roboh dan di Kecamatan Bangilan, satu rumah roboh. Ya mulai dari atap, plafon sama itu dinding-dinding retak itu. Kalau tentang kerusakan saat ini yang baru dilaporkan kami ini ada di 2 lokasi. Yang pertama sementara ini laporan dari Soko, ini ada satu rumah roboh. Yang kedua bangunan balai desa di daerah Desa Dagangan, Kecamatan Paringan. Sebelumnya gempa berkekuatan 6,1 magnitudo mengguncang Kabupaten Tuban, Jawa Timur Jumat siang. Sedangkan gempa susulan dengan magnitudo 6,5 skala Richter juga terasa hingga Jakarta. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Gempa berkekuatan 6,1 magnitudo yang melanda Tuban juga dirasakan sejumlah wilayah lain di Jawa Timur. Di Bojonegoro, gempa membuat pasien dan pengunjung RSUD Sumberjo panik lari keluar gedung, sedangkan di Pulau Bawean, Gresik, gempa merusak sejumlah rumah dan fasilitas umum. Panik akibat gempa, pekerja, pengunjung hingga pasien RSUD Sumberjo berhamburan lari keluar gedung. Sejumlah pengunjung rumah sakit mengaku gempa dirasakan sekitar 30 detik dengan tekanan yang cukup kuat. Beberapa pasien bahkan mengaku pusing setelah merasakan guncangan gempa yang terjadi. Menurut data BMKG, gempa terjadi 2 kali. Yang pertama pada pukul 11:22 dengan kekuatan 6 magnitudo, sedangkan gempa kedua terjadi pukul 12:31 dengan kekuatan 5,3 magnitudo. Sementara di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, gempa menyebabkan kerusakan rumah warga serta fasilitas umum.
Sejumlah dinding rumah warga retak bahkan runtuh serta jendela kaca pecah. Hingga kini, Pusat Pengendalian dan Operasi BPBD Kabupaten Gresik masih terus melakukan pendataan dampak akibat gempa. Yang pertama itu dengan kekuatan 6 skala Richter, kedalaman 10 kilo atau 4 dangkal, dan sampai saat ini masih ada beberapa gempa susulan. Dan yang terakhir ini mungkin lagi di skala 5,3. BPBD Gresik hingga kini masih memantau perkembangan gempa untuk antisipasi jika terjadi gempa susulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah rumah sakit di Surabaya dan Bojonegoro, Jawa Timur rusak akibat dampak gempa berkekuatan 6,1 magnitudo. Akibatnya pasien harus dievakuasi keluar gedung rumah sakit. Gempa susulan yang berpusat di perairan utara Tuban, Jawa Timur terasa hingga kota Surabaya dan mengakibatkan kerusakan gedung rumah sakit Unair RSUA Surabaya. Bahkan puing-puing bangunan menimpa sejumlah sepeda motor di area parkir rumah sakit hingga mengakibatkan sejumlah sepeda motor mengalami kerusakan. Tak hanya itu, seluruh penghuni rumah sakit baik pasien maupun keluarga, dokter, perawat, dan pegawai menyelamatkan diri keluar gedung rumah sakit. Beberapa pasien rawat inap juga dievakuasi keluar gedung menuju halaman depan rumah sakit. Panik semua, tapi saya coba menenangkan karena kan goyang, saya sendiri juga pusing waktu itu. Nggak mungkin aku lari, takutnya aku jatuh juga. Jadi memang ada tingkat gawat bermacam-macam. Ada yang gawat sekali, yang ICU dan pasien ventilator. Dan juga ada yang gawat menengah di ruangan, dan juga ada pasien-pasien anak-anak atau pediatri. Sekarang mengantisipasi adanya gempa susulan, pihak rumah sakit untuk sementara menempatkan pasien di tenda-tenda darurat yang dibangun BPBD Kota Surabaya di area parkir rumah sakit. Sementara itu di Bojonegoro, belasan pasien yang dirawat di Gedung H Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Sosodoro Jatikusumo memilih dirawat di lorong gedung. Mereka masih belum kembali ke ruang perawatan di lantai atas karena trauma setelah 3 kali beruntun merasakan getaran gempa yang cukup kuat. Tak hanya di RSUD Sosodoro Jatikusumo, sejumlah pengunjung dan pasien di RSUD Sumberjo Bojonegoro juga sempat panik berhamburan keluar gedung setelah terjadinya gempa. Gempa kedua titik yang sama berkekuatan 5,3 magnitudo berlangsung pukul 12:31 WIB. Gempa besar ketiga di titik yang sama berlangsung pada pukul 15:52 WIB dengan kekuatan 6,5 magnitudo. Dari Surabaya dan Bojonegoro, Jawa Timur, Yuda Prawira, Dede Mahdi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, gempa di Tuban juga membuat jembatan Suramadu bergetar. Kendaraan yang melintas sempat terhenti. Ayang goyang wae tengah yo. Tengah yang goyang, gempa banget. Bismillah. Ya, pemirsa, dari gambar amatir yang beredar di media sosial, tali jembatan Suramadu terlihat bergetar. Kendaraan yang melintasi jembatan Suramadu berhenti saat gempa terjadi. Bismillah. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengungkapkan bahwa gempa di Tuban akibat aktivitas sesar di Laut Jawa. BMKG juga meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar. Berikan kepada masyarakat bahwa kepada masyarakat yang terdampak gempa Bawean ini dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena sejak sore tadi beberapa video yang sebenarnya hoax beredar. Ya pemirsa, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jumat siang. Prabowo mengaku mengajak Nasdem untuk bergabung ke dalam pemerintahan. Prabowo tiba di kantor DPP Partai Nasdem sekitar pukul 13:35 waktu Indonesia Barat.
Prabowo langsung disambut oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, di halaman gedung Nasdem Tower. Usai menggelar pertemuan, Prabowo Subianto berbicara mengenai Indonesia. Menurutnya masyarakat Indonesia saat ini menginginkan para tokoh kembali rukun setelah pemilu selesai dan bekerja sama untuk membangun Indonesia. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting, ya. Ya, pemirsa, massa dari Aliansi Pemuda Indonesia berunjuk rasa menolak politik dinasti di Solo, Jawa Tengah. Sementara di Yogyakarta, massa menolak hasil pemilu 2024 karena ada dugaan kecurangan. Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Indonesia berunjuk rasa di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Dalam aksinya, massa membawa sejumlah spanduk berisi penolakan terhadap politik dinasti dan mendesak mengusut dugaan kecurangan pemilu melalui hak angket. Turunkan Jokowi sekarang. Massa juga bergantian berorasi di atas mobil komando untuk menyuarakan bahwa putusan MK melanggar etik karena menerima pencalonan Gibran. Selain itu, massa menyebut ada dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Di DKPP yang menyebut bahwa ketua KPU melanggar etis karena sepasca putusan MK tidak membuat aturan selanjutnya. Hal ini yang membuat ketua KPU dilakukan penghukuman ataupun sanksi dari DKPP. Yang ketiga, kita melihat dugaan beberapa catatan terkait dengan pengangkatan kepala daerah yang berdampak pada gangguan yang merugikan di beberapa pihak. Kemudian yang keempat terkait dengan bansos, bahwa bansos ini adalah program negara, program pemerintah, kemudian tidak boleh dikira menjadi program salah satu dari paslon ataupun dari pribadi Pak Jokowi. Untuk menjaga keamanan aksi, aparat kepolisian menerjunkan anggotanya untuk mengawal aksi tersebut. Gibran pada mendatang harus menjadi. Aksi serupa juga digelar massa dari Koalisi Sejagat di Yogyakarta. Massa menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya menolak hasil pemilu 2024. Dalam aksinya, massa membentangkan sejumlah spanduk raksasa di depan Tugu Golong Gilig. Kemudian sebagian dari mereka bergantian berorasi menyampaikan aspirasi. Koordinator Koalisi Sejagat Boy berpandangan demokrasi Indonesia telah mati sejak Mahkamah Konstitusi mengabulkan batas usia minimal Capres-Cawapres dan meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Kita tahu sendiri bahwa Ketua MK sendiri, Anwar Usman, adalah paman dari Gibran, adik ipar dari Jokowi. Artinya apa? Ada konflik kepentingan di sini, ada konflik kepentingan. Nah, dari itu maka mau hasil seperti apapun, pemilu hari ini sudah cacat. Jadi kami tidak akan menerima hasil pemilu. Selain menolak hasil pemilu, Koalisi Sejagat menuntut agar melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu dan partai politik oleh badan independen di bawah pengawasan sipil. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, program penanganan stunting oleh pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah mendapat apresiasi dari dunia internasional. Salah satunya dari Asia Pacific Center for Ecodrology UNESCO yang mengacungkan jempol atas program penanganan stunting. Apresiasi atas capaian penurunan angka stunting di Kota Semarang ini disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif Asia Pacific Center for Eco-Hydrology UNESCO, Profesor Ignaz Sutapa di Balai Kota Semarang. Program penanganan stunting di Kota Semarang ini dinilai bisa menjadi percontohan atau role model nasional dalam penanganan stunting. Data-datanya menurut saya sangat lengkap gitu ya.
Dan ini menurut saya menjadi modal awal ke depan, karena barangkali kita membutuhkan model-model yang pas gitu, dalam percepatan penurunan prevalensi stunting itu untuk Indonesia. Dan ini mudah-mudahan Kota Semarang ini dengan keberhasilannya ini, biar kami tadi sudah diskusi modalitas yang ada bisa dijadikan model, gitu ya. Syukur-syukur bisa menjadi model nasional, mengapa tidak? Sementara itu, Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu menjelaskan, penurunan angka stunting di Kota Semarang berkat kolaborasi semua pihak dan komitmennya dalam penanganan stunting. Bahwa penurunan stunting ini bisa sedrastis di Kota Semarang, ini salah satunya karena memang alhamdulillah sejak tahun 2019 sampai 2023 ini penurunannya sangat signifikan. Ini tentu adalah salah satu bagaimana penanganan tadi yang disampaikan ini secara komprehensif, secara sinergi antara OPD maupun stakeholder. Diharapkan kedepannya masyarakat bisa ikut berperan dalam upaya penurunan angka stunting, di samping perencanaan yang sudah dijalankan pemerintah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, membantu mobilitas warga antar desa, TNI bersama masyarakat membangun jembatan Rawayan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pembangunan infrastruktur penghubung wilayah Bogor dan Depok itu diharapkan dapat menaikkan perekonomian masyarakat setempat. Pangdam 3 Siliwangi Majen TNI Muhammad Fajar mengunjungi jembatan Rawayan yang selesai dibangun hasil kerjasama Pemkab dan Kodim 0621 Kabupaten Bogor. Pangdam menyebut pembangunan jembatan Rawayan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jembatan yang sebelumnya mengkhawatirkan dan membahayakan jika dilintasi, kini menjadi kokoh dan lebih aman. Nilai gunanya bagi masyarakat itu sangat luar biasa. Dulunya dia memang sudah ada jembatan, tapi jembatan gantung yang mungkin orang jalan saja khawatir dia melaluinya, apalagi dengan sepeda motor. Nah, hari ini kita lihat jembatan ini sudah dilalui oleh motor dengan cepat. Pangdam menegaskan pentingnya peran jembatan Rawayan dalam mendukung aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat antar desa. Ia pun berpesan kepada masyarakat agar merawat jembatan Rawayan dengan baik. Ya, pemirsa, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi status kota Jakarta yang akan dibuat seperti New York Amerika atau Sydney dan Melbourne Australia sebagai kota bisnis. Dan berikut pernyataannya saat diwawancara oleh jurnalis iNews Anggi Pasaribu dalam dialog khusus. Tentunya segala sesuatu dipersiapkan. Sekali lagi mempersiapkan tuh dari sisi anggaran kita persiapkan, dari sisi aset manajemennya kita harus siap, dari sisi tadi yang tidak kalah penting data kependudukan kita kesiapkan untuk semuanya menuju ke Jakarta, menuju kota global, ya kan? Semuanya kita persiapkan. Tentunya Jakarta masih menjadi magnet segalanya, mungkin 5 tahun ke depan masih pusat ekonomi masih lah, pusat ekonomi, pusat keramaian, pusat bisnis, pusat perbankan. Nah, ini kan masih ada transisi, sehingga tentunya jajaran Pemda DKI bersama Bappenas, bersama Kementerian Keuangan, bersama Kementerian Dalam Negeri, semua mengatur. Contoh satu saja, rencana tata ruang harus kita sesuaikan, karena nanti ke depannya secara bertahap banyak gedung-gedung pemerintahan yang harus sudah pindah ke IKN. Ke IKN. Kegiatannya pindah ke IKN, gedungnya tetap. Ya kan gedungnya kan gedung Kementerian BUMN tidak dialih fungsi ya. Nah, ini yang sedang diproses kecocokannya bagaimana. Kita rubah untuk bisa untuk bisnis. Jadi yang tadinya kantor pemerintahan kita bisa rubah untuk bisnis kan kira-kira. Nah, itu tentunya berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan. Jadi status gedung itu bagaimana, peruntukannya bagaimana, ini sedang berproses.
Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan sambil menunggu waktu berbuka tiba. Nah, salah satunya dengan ngabuburit. Ya, nah bagi warga Jakarta dan sekitarnya, Anda bisa datang ke Sarinah di Jakarta Pusat untuk menikmati musik sambil melihat-lihat pameran motor terbaru. Anjungan Sarinah di tepi jalan protokol ibu kota ini kerap menjadi tempat ngabuburit asik anak muda karena bisa menjadi tempat menikmati senja sambil menonton pertunjukan band dan artis tanah air setiap Jumat sore. Ya, gelaran Musik Zone by Oke Zone Radio dan Celebrities Kustik by Celebrities Radio bersama Yamaha ini hadir meramaikan waktu ngabuburit dengan pameran motor matic keluaran terbaru dari Yamaha, yakni Fazio Hybrid Connected dan Grand Villano Hybrid Connected. Selain menikmati berbagai rangkaian acara, para pengunjung juga dapat mencoba motor matic terbaru dari Yamaha ini. Skuter matic bergaya retro berbasis sistem hybrid ini sangat cocok buat anak muda yang ingin bersepeda motor dengan stylish namun tetap ekonomis. Bodi motor dari segi motor bodinya atau warnanya juga cukup menarik sih, karena dia tuh punya warna unik sekarang tuh ya, manis ya kalau kata kita tuh, karena cocok buat kaum muda-muda kayak kita, terus juga ramping bagi buat cewek atau buat cowok juga masih tetap oke dipakai. Lebih baik buat anak muda lebih nonton ke ini sih, acara ini. Ada banyak pameran juga seperti motor Fazio, Yamaha seperti ini, ada Villano juga. Nah, Fazio ini Yamaha sangat cocok buat anak muda. Apalagi untuk bensinnya irit segala macam, dan untuk warnanya cocok buat anak muda. Di bulan Ramadan ini Yamaha memberikan takjil gratis bagi para pengunjung Musik Zone. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Kembali di iNews Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Yasmin Atania. Informasi selanjutnya pemirsa, ratusan kios pedagang di pasar tradisional Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ludes terbakar pada Jumat malam. Proses pemadaman terkendala sulitnya akses jalan dan juga jauhnya sumber air. Ini apa sudah kekurangan damkar? Kebakaran melanda pasar tradisional Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kebakaran terjadi pada Jumat malam saat warga sedang melaksanakan sholat tarawih. Api pertama kali terlihat dari beberapa kios yang berada di bagian tengah pasar dan dengan cepat merembet ke kios lainnya. Warga dan pedagang yang mengetahui adanya kebakaran langsung berusaha memadamkan api dengan peralatan sederhana. Petugas damkar dibantu BPBD, aparat keamanan dan warga sekitar berjibaku memadamkan api yang melumat hampir seluruh pasar Belik. Mobil damkar dari berbagai daerah seperti Purbalingga, Tegal, Pekalongan dikerahkan ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Proses pemadaman terkendala akses jalan yang sempit dan sumber air yang jauh dari lokasi. Sejumlah pedagang nampak syok dan menangis mengetahui barang dagangan mereka hangus terbakar. Mana Bu yang kebakar? Berapa? Isinya apa itu? Sembako. Oh, habis pulang kemarin baru belanja. Setengah 8 kami dipanggil ada kebakaran pasar Belik. Langsung menuju lokasi dan langsung mengamankan lalu lintas. Dari data sementara, sebanyak 108 kios dan 450 los pedagang terbakar. Untuk sementara, aktivitas dagang akan dialihkan ke pasar darurat sambil menunggu perbaikan bangunan yang hangus terbakar. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kebakaran juga menimpa ratusan lapak puluhan ruko dan rumah di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Korsleting listrik dari rumah salah satu warga yang dekat dengan pasar diduga menjadi penyebab terjadinya kebakaran. Kebakaran terjadi di Pasar Fadel Dela, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Kobaran api merambat dari satu bangunan ke bangunan lain dengan kencang.
Warga dan pemilik bangunan berpacu dengan peralatan seadanya berupaya memutus api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Namun angin kencang membuat api tidak terhentikan sehingga ratusan lapak, puluhan ruko dan rumah serta satu bangunan pasar hangus terbakar. Warga yang terdampak hanya bisa menyelamatkan sebagian harta dan barang berharga mereka. Penyebab kebakaran ini terjadi pada Jumat pagi akibat korsleting listrik dari dapur salah satu rumah warga yang berdekatan dengan pasar. Kebakaran terjadi pada pukul 9:20 dan kemudian bisa dipadamkan pada pukul 12:30 waktu Indonesia Timur. Penyebab terjadinya kebakaran dikarenakan adanya korsleting listrik di dapur kios milik Bapak Haji Aco, kemudian menyebar meluas ke 10 unit ruko, kemudian 100 unit kios semi permanen. Api baru dapat dipadamkan 3 jam setelah 2 unit pemadam kebakaran milik perusahaan dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, sedangkan kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Halmahera Timur, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Sedangkan di Rembang, Jawa Tengah, api melahap pom mini dan kendaraan roda 4. Proses pemadaman membutuhkan waktu hampir 2 jam. Kebakaran terjadi di Desa Sawahan, Jalan Ahmad Yani, Rembah, Jawa Tengah, Jumat dini hari. Awalnya pemilik rumah Bambang Unyil melihat ada percikan api dari dalam mobil. Tiba-tiba api langsung menjalar ke pom mini, tempat penjualan pertalite eceran, dan api langsung membesar. Untuk mengamankan rumahnya dari kobaran api, Bambang masuk ke mobil dan memundurkannya ke jalan raya. Akibatnya, Bambang mengalami luka bakar serius dan langsung dibawa ke RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang untuk mendapatkan perawatan. Api baru berhasil dipadamkan setelah 1,5 jam. Polres Rembang masih menyelidiki dugaan penyebab kebakaran, apakah karena korsleting sistem kelistrikan mobil atau sebab lain. Masih kita dalami apakah penyebabnya korsleting atau karena pada saat kita datang ke lokasi ke kebakaran itu posisi tap mobilnya ini bensin atau BBM-nya ini dalam keadaan terbuka seperti itu dan mesin dalam keadaan hidup. Setelah olah TKP selesai, bangkai mobil dipinggirkan oleh polisi bersama masyarakat sekitar agar tidak mengganggu lalu lintas di Jalan Ahmad Yani. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, mengelola keuangan merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Beragam cara bisa dilakukan untuk mengelola kekayaan agar berdampak positif secara jangka panjang. Untuk mendorong pelayanan yang kuat terhadap masyarakat kelas menengah, BTN menghadirkan layanan BTN Prospera yang menjadi batu loncatan bagi nasabah untuk menuju segmen lanjutan yakni BTN Prioritas. Layanan BTN Prospera dihadirkan untuk nasabah segmen Emerging Affluent yang memiliki dana simpanan sekitar 100 juta rupiah hingga 500 juta rupiah. BTN Prospera hadir dengan solusi perbankan dan keuangan yang tepat untuk membantu nasabah dalam mengoptimalkan kekayaan secara jangka panjang. Dengan potensi masyarakat kelas menengah yang besar, BTN Prospera dapat mendukung pertumbuhan nasabah baru lebih dari 6.000 nasabah dengan total target pertumbuhan dana mencapai 8 triliun rupiah hingga akhir tahun ini. Adalah kita melonseng namanya BTN Prospera ya. Jadi tujuannya adalah untuk apa? Untuk membidik segmen kelolaan 100 sampai dengan 500 juta yang nantinya bisa menjadi suatu feeder atau bahan untuk segmen prioritas ya. Saat ini jumlah nasabah BTN yang memiliki dana kelolaan antara 100 hingga 500 juta rupiah mencapai lebih dari 44.000 nasabah dengan nilai dana kelolaan mencapai lebih dari 9 triliun rupiah. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan.